Jadi selama saya menjadi eksportir sebenarnya itu banyak hal yang menyulitkan dan masalah yang dalam menjadi eksportir. Ada juga hal yang nggak enaknya dalam proses ekspor. Tapi semuanya tuh pasti ada jalannya. Pasti. Nah, saya share ya hal-hal yang tidak disukai saat kita menjadi eksportir. Pertama, dokumen. Banyak calon eksportir yang selalu mengeluhkan bahwa ribet banget dokumen dalam ekspor. Terus juga dan dokumennya banyak amat. Ada PT, SIUP, TDP, SKA atau CO, Bill of Lading, PL, dan Proforma Invoice atau Sales Contract dan lain-lainnya. Nah oke, coba saya jelasin dari kacamata international business ya. Jadi dalam perdagangan internasional, dokumen itu menjadi sangat penting dan krusial. Karena dokumen itu menjadi bukti kepercayaan tertulis secara sah dan legalitasnya bisa dipegang. Nah sekarang kan teman-teman mau proses dealing dengan orang yang nggak dikenal, tentunya dari negara yang beda, bahasa beda, dan juga nggak pernah ketemu sama sekali. Nah terus gimana caranya dia bisa percaya dalam transaksi ini? Begitu teman-teman dari sisi eksportir. Teman-teman kan juga pasti nggak mau ya dalam transaksi dengan orang yang tidak bisa dipercaya. Nah maka dokumen-dokumen ini sebagai pelengkap atau dokumen ini menjadi penting. Dan di dalam dokumen kontrak semua harus detail dan jelas dan juga disetujui oleh dua belah pihak dan juga ditandatangani. Nah kalau udah ada kontrak atau perjanjian kan dua belah pihak bisa sama-sama percaya. Apalagi proses ekspor berjalan lancar. Maka kalau udah dipercaya pasti kemungkinan untuk transaksi berikutnya pasti jadi lebih besar. Maka teman-teman sering dengarkan bahwa kalau udah pecah telur, maka dari transaksi pertama biasanya transaksi berikutnya akan lebih cepat dan lebih sering. Ya jelas lah karena teman-teman udah berhasil dipercaya. Jadi lihatnya gini, semakin banyak dokumen yang diperlukan atau semakin dokumen yang semakin banyak, berarti transaksi tersebut bisa dianggap semakin valid dan percaya. Kalau teman-teman bingung cara isi dokumen, jangan pernah malu untuk bertanya atau cara ngurusnya dan bagaimana cara ngisinya. Dan itulah sebenarnya kita ada komunitas. Yang kedua, hal yang tidak disukai oleh eksportir adalah buyer yang belum bayar atau telat bayar. Nah, siapa yang pernah ngalamin hal ini? Ini yang bikin biasanya tidur kita jadi nggak tenang ya. Nah, terus masalah dengan alasan yang ada-ada aja kadang-kadang. Nah, ini yang saya pernah alamin. Bahkan ada juga hampir 1 tahun prosesnya baru itu kebayar. Padahal supplier udah nanyain terus, barang jelas udah shipment dan udah tutup kontainer. Kalau saya waktu itu karena ada kesalahan dari tim procurement atau purchasing mereka. Sehingga ketika masuk ke finance, mereka untuk bayar ke kita, jadi semua dokumennya itu salah dan tidak sesuai. Ya, jadi kalau keinget lagi itu lumayan cukup berat ya, tetapi inilah yang justru kita harus belajar dari pengalaman. Ya namanya bisnis, pasti teman-teman akan terus belajar ya. Jadi walaupun kadang-kadang melalui hal pahit, nah tapi ada banyak cara kok yang dilakukan pada akhirnya. Jadi intinya kalau dari saya teman-teman harus tetap jaga hubungan baik walau ada masalah dengan mereka. Karena saya yakin mereka juga mau proses transaksinya bagus dan mulus kok gitu ya. Cuma kadang kita harus ngertiin juga dari sisi mereka mungkin ada problem yang kita nggak tahu. Jadi selalu lihat dulu kondisinya gimana dan tetap jaga hubungan baik. Nah tapi ada cara antisipasinya, oke? Yang pertama adalah untuk mengatasi hal ini teman-teman harus punya cash flow yang bagus. Harus ada dana backup just in case apabila hal ini terjadi. Jadi setidaknya teman-teman bisa nutup ke supplier dulu dan reputasi teman-teman masih baik ke supplier. Jadi ingat ya, selalu sediakan dana darurat sehingga kalau ada transaksi yang mandek dengan alasan apapun, teman-teman bisa backup. Kalau nggak ada, ya kita bisa gunakan bank, bahkan ada bank Exim kok ya. Kedua, tulis di kontrak. Maka saya bilang kontrak ini sangat penting bagi buyer yang telat bayar lebih dari waktunya dijanjikan. Misalkan pembayarannya wajib dilakukan saat staffing. Apabila sampai tutup kontainer atau misalkan kontainer udah sampai negara tujuan belum juga dibayarkan, maka eksportir berhak menjual kembali ke orang lain di negara sana. Atau misalkan bill of lading tidak akan diberikan apabila pembayaran belum lunas. Nah, bisa dituliskan di dalam kontrak sehingga ketika misalkan buyer tidak terima, nah kita tinggal tunjukin kontraknya yang sudah ditandatangan.
Ketiga, bentuk tahapan pembayaran dipisah dengan baik. Jadi misal jangan mau pembayaran satu kali 100% setelah barang sampai di negara tujuan. Nah ini bahaya banget ya. Jadi teman-teman bagi tahapan pembayarannya, sehingga karena kalau dibagi maka resikonya juga bisa cukup bagi. Misalkan DP awal 30-50% di awal, staffing 30% dan sisanya 20% saat barang shipment. Dan begini jadi yang belum dibayar tidak terlalu besar. Ya, yang ketiga adalah pajak. Iya, nggak ada yang suka uangnya dipotong ya, paham. Tapi yuk kita dalami lagi kenapa sih pajak menjadi hal penting. Di dalam dunia internasional, pajak itu menjadi salah satu pemasukan negara yang besar. Dan tanpa teman-teman sadari, menjadi eksportir itu bisa juga dianggap sebagai pahlawan bagi negara kita. Karena teman-teman telah membantu UMKM kita, memaksimalkan sumber daya kita, dan juga membantu negara Indonesia khususnya masuk dalam perdagangan global. Pemasukan negara yang sangat besar ini karena hasil ekspor akan membuat perekonomian khususnya di Indonesia menjadi lebih baik. Ketika perekonomian kita menjadi lebih baik dan pemasukan negara besar, maka pajak tersebut salah satunya misalkan digunakan untuk infrastruktur kita. Jalan akses tol di mana-mana dan membuat proses ekspor tentu menjadi lebih mudah karena misalkan dulu dari supplier ke pelabuhan itu susah aksesnya dan lama, sekarang jadi lebih cepat. Karena mudah dan lebih cepat, maka biaya transportasi jadi lebih murah. Karena biaya transportasi menjadi lebih murah, maka persaingan harga produk Indonesia yang untuk diekspor juga bisa lebih murah. Karena lebih murah, maka buyer di luar jadi lebih tertarik beli di Indonesia. Jadi lihat ya, ternyata hal yang kita tidak suka tadi sebenarnya malah membantu kita sebagai eksportir. Dan itu baru salah satu fungsi pajak. Jadi ketika teman-teman membayar pajak, teman-teman juga telah memajukan Indonesia. Lartas atau embargo, saya nggak akan jelasin panjang di sini karena nanti akan ada sesinya sendiri yang akan saya jelasin mengenai lartas dan embargo. Tapi kadang sebagai eksportir ini menjadi kendala. Maka bagi teman-teman yang mau ekspor, coba cek dulu produknya, apakah produknya tersebut masuk dalam produk larangan atau yang dibatasi nggak untuk ekspornya. Karena harus lebih jaga-jaga dalam proses ekspornya. Tapi bukan artinya nggak bisa ya, cuma harus lebih hati-hati aja. Lalu yang berikutnya adalah ghosting buyer. Yakin deh, semua pasti pernah ngerasain happy-nya di email pertama kali sama calon buyer. Rasanya kayak udah sangat berhasil, deal dalam transaksi tersebut udah beres gitu ya. Padahal baru email awal atau yang nanya-nanya doang. Setelah email pertama, makin lama makin dekat, intens, udah nanya sampai udah untuk bikin proforma invoice, tiba-tiba untuk ngilang. Di email chat gak dibalas, itu rasanya gak enak banget ya. Nah, terus biasanya kita akhirnya mulai overthinking. Apa email saya yang salah ya? Apa produk saya yang jelek ya? Atau apa dia nemu eksportir lain ya yang lebih oke ya? Gitu ya. Jadi itu hal yang biasanya kita suka pikirkan. Nah, maka bagaimana sekarang kita sebenarnya kita harus ingat bahwa masih banyak buyer-buyer yang lain kok ya, dijamin. Kenapa? Karena di Indonesia itu bisa dibilang demand itu lebih besar daripada supply. Jadi permintaan akan selalu lebih banyak. Jadi kalau misalkan kalian di ghosting, ya move on aja. Ya, nah cuma kalau dari saya itu dijadikan evaluasi. Jadi gini, misal awal saya kirimin introduction letter, terus dia balas, saya kirimin lagi offering letter, terus dia balas lagi, terus saya kirimin lagi company profile dan dia balas. Tapi terus saya kirimin katalog serta beserta harganya, abis itu kok nggak dibalas-balas. Nah kalau ini terjadi sampai misalkan 5-10 kali, berarti teman-teman ada problem di katalog atau harganya. Mungkin itu bisa mahal, mungkin spek produknya nggak cocok, atau mungkin kurang diminati. Jadi dengan tahapan-tahapan tadi kita bisa tahu nih sebenarnya masalah kita tuh ada di mana sih. Kalau misalkan teman-teman kirim introduction letter kemana-mana dan nggak ada satupun yang bales, nah itu bisa jadi ada dua hal. Pertama adalah cara introduction letternya yang salah, atau kedua teman-teman ngirimin ke calon buyer yang salah. Misalkan teman-teman ngirim introduction letter dengan produk kelapa ke komunitas pemain susu domba, ya nggak mungkin lah dibales ya. Jadi cek lagi apa yang mungkin salah sehingga teman-teman itu di ghosting. Intinya teman-teman, buyer itu kalau emang udah niat atau nyari dan mereka pengen beli, pasti mereka nyari lagi kok, pasti nyariin. Jadi di sini ada yang pernah ngerasain justru dikejar-kejar buyer karena bayarnya yang nafsu mau beli. Nah itu udah bukti bahwa kalau emang buyer niat mau beli, pasti dia kontak kok. Ya, jadi selalu semangat dalam mencari buyer.
Jangan menyerah. Nah, itu adalah hal-hal yang biasanya tidak disukai ya dalam menjadi eksportir, atau yang eksportir nggak suka gitu ya. Tetapi semoga di sini bisa mendapatkan titik terang, atau kita mungkin bisa jadikan diskusi bersama sebenarnya bagaimana caranya kita bisa mengatasi masalah tersebut. Terima kasih dan semoga ketemu di video berikutnya.